Kata Rizal Ramli, kalau dia presiden bakal hapus Omnibus Law, Rizik dilepaskan. Ditulis oleh Sardi di theword.com. Rizal Ramli kembali berhalusinasi, bermain-main dengan pikirannya, berandai-andai dengan apa yang terjadi jika dia menjadi seorang presiden. Ngarep banget nih orang, padahal sampai kapanpun orang ini tidak akan laku, apalagi sampai terpilih sebagai presiden. Jadi menteri aja pernah dipecat, ya pasti kinerjanya dipertanyakan. Lihat saja gubernur ibu kota itu. Menteri yang dipecat juga, hasil kerjanya sekarang terbukti memang tak becus. Kebetulan aja beruntung didukung oleh kelompok pemilik surga dan azab, dan gubernur pertahanan sedang tersandung kasus. Jadi baru-baru ini Rizal Ramli mengatakan jika seandainya dia menjadi pemimpin di Indonesia, maka di hari pertama dia akan menghapus undang-undang Omnibus Law. 1 hari pertama saya jadi presiden, saya akan hapuskan undang-undang Omnibus Law. Kenapa? Karena tanpa Omnibus Law kita bisa meningkatkan ekonomi kok. Saya sudah buktikan, kata Rizal Ramli. Hais, buktikan apa? Toh pernah kena pecat. Saya sudah bisa ngomong, bisa meroketkan ekonomi menjadi lebih kencang daripada Cina dan Vietnam. Ngomong kan enak, cuma model pede dan muka tebal. Lihat saja gubernur ibu kota itu. Lihai bersilat lidah, pintar menata kata, tapi kinerja parah, pintar ngeles pula. Dia juga akan mencabut undang-undang Minerba. Sebab seharusnya sudah 30 tahun dan waktunya dikembalikan kepemilikannya ke negara. Dia mengatakan sumber kekayaan alam yang paling besar di Indonesia berasal dari sumber daya alam yang malah diberikan kepada asing dan asing. Lah, yang melakukan ini dulu siapa, Pak? Freeport, Blok Migas, itu kerjaan apa? Justru Jokowi sudah melakukan itu, merebut kembali aset yang seharusnya menjadi milik negara. Kemarin kemana aja? Kenapa sekarang baru jadi pahlawan? Langkah selanjutnya yang akan diambilnya adalah akan mengeluarkan keputusan presiden bahwa partai politik dibiayai oleh negara seperti yang telah terjadi di Eropa, Finlandia, dan negara lainnya. Saya sudah alokasikan sekitar 30 triliun, sekitar 15 triliun untuk masing-masing partai, 15 partai 1 triliun. Sisanya berdasarkan jumlah vote, tetapi ADART semua partai harus diubah supaya terjadi demokrasi internal, kata Rizal Ramli. Ini saya no comment. Mungkin ini tujuannya agar tidak terjadi praktik jual beli mahar politik. Tapi tergantung mental juga sih. Kalau mental bobrok, memang dari awalnya mau korupsi dan gila duit, wacana seperti apapun sulit membendung. Jadi ingat ada gubernur yang bilang korupsi bisa dicegah kalau gaji pejabatnya tinggi. Padahal kenyataannya para koruptor kebanyakan orang kaya dan banyak duit. Nafsu manusia tak akan ada habisnya. Langkah fantastis berikutnya adalah dia akan genjot ekonomi. Tahun pertama naik 6%, tahun kedua di atas 10%, karena itu satu-satunya cara mengejar ketertinggalan Indonesia dari negara lain. Dia menyebut kalau Indonesia tidak mungkin mencapai ketertinggalan itu karena pemimpin saat ini, baik nasional maupun lokal, KW2 atau KW3, dan disponsori oleh bandar. Nah, ini yang menurut saya sangat lucu. Yakin bisa naikkan sampai 10%. Cina yang begitu gila saja, sekarang ini ngos-ngosan mencapai pertumbuhan ekonomi 2 digit per tahun. Masa kejayaan mereka dari tahun 2000 hingga 2010, di mana rata-rata 2 digit. Selanjutnya dari tahun 2011 hingga sekarang rata-rata naik 6-7% per tahun. Indonesia hanya pernah sekali menyentuh pertumbuhan 10% di tahun 1968, satu kali saja. Jadi saya anggap ucapan Rizal Ramli ini hanya sekedar banyak omong. Mungkin lebih tepat disebut bakal menjual wacana 10% lebih bombastis dari biasanya. Terakhir, kita nggak ada lagi orang yang ditangkap hanya karena Islamofobia. Siapapun yang menghina agama kita, penjarakan sama koruptor. Habib, Jumhur, kita lepasin semua termasuk di Papua. Asal jangan ikut gerakan bawa senjata, katanya. Nah kan, ujung-ujungnya Rizik lagi. Gak bosen apa bela Rizik mulu? Apalagi Jumhur yang jelas-jelas bikin rusuh soal protes terhadap Omnibus Law. Justru, wacana model beginilah yang membuatnya tidak akan pernah bisa jadi pemimpin. Mungkin selamanya hanya bisa menonton, lalu iri dan sakit hati. Bikin target kok muluk-muluk dan bombastis. Bagaimana menurut Anda? Sudah kalah telak, Amin Rais jangan sok ancam serukan jihad bela Rizik. Ditulis oleh Sardi di theword.com. Amin Rais dari dulu sampai sekarang terlalu besar mulut. Mentang-mentang sudah tua, makin lama makin banyak gaya. Mulut kadang tidak punya etika, asal coplos-coplos mengeluarkan ucapan yang asal-asalan.
Dia ini tidak ada bedanya dengan Rizik, yang merasa suci dan benar, lalu seenaknya menghakimi orang lain dengan kesan yang buruk. Makanya, jangan heran Amin Rais dan Rizik itu akrab banget karena disatukan oleh visi politik yang sama, mengalami sakit hati yang sama-sama tidak senang dengan pemerintahan yang sekarang, sama-sama punya harapan agar Jokowi mundur secara sukarela. Tidak hanya Rizik pasti sedikit banyak bikin Amin Rais jengkel dan marah. Dia terlihat tidak senang Rizik diperlakukan tidak baik. Mungkin dia maunya Rizik diperlakukan bak raja, diberi makan enak, dilayani seperti tamu hotel bintang 7 yang menginap di kamar Presiden Suite, diberi fasilitas VIP, visa unlimited, dan bebas keluar masuk seenak jidat. Dalam persidangan yang dijalani oleh Rizik, Amin Rais protes karena Rizik terus dicecar. Bahkan dia menyerukan jihad jika Rizik terus menerima cecaran dalam sidang tersebut. Sebelumnya dia juga menyinggung soal peristiwa di Kashmir, India, saat kalimat Hayya alal jihad berkumandang di wilayah tersebut yang menandakan seruan jihad. Kemudian, Amin Rais memberi tekanan jika perlakuan tak baik terus diterima Rizik, maka seruan jihad besar bisa berkumandang di Indonesia, sama halnya seperti di Kashmir, India. Refli Harun pun ikut menambah bumbu dan cabai biar makin pedas. Dia menilai Rizik sebenarnya tidak pantas untuk dipersidangkan. Menurutnya hal itu hanya akan menghabiskan energi saja. Kemudian dia meminta agar hakim memperhatikan ucapan dari Amin Rais yang bisa saja terjadi sebagai bentuk kemarahan. Apa yang diperingatkan Amin Rais ini mudah-mudahan bisa menjadi perhatian hakim. Katanya lagi, sudah tua jangan so ancam lah, memangnya situ siapa? Raja dari seluruh rakyat Indonesia. Sudah tua jangan banyak gaya, apalagi koar-koar saja. Buktikan dong kalau memang berani, jangan cuma berani di mulut saja. Jalan kaki dari Jakarta ke Jogja saja belum direalisasikan, ini malah sok mau serukan jihad. Dari dulu keluar-keluarnya selalu dibesarkan, tapi tak punya nyali untuk melakukannya. Mirip dengan Rizik banyak mulut tapi nyali secuil. Begitu ditindak tegas, langsung terbirit-birit. Pak tua satu ini dari dulu selalu halusinasi. Merasa dirinya masih berjaya padahal nasibnya sekarang sudah mirip pecundang yang tak dipedulikan lagi. Maunya dihormati dan disanjung, tapi dia sendiri tidak pernah menunjukkan etika baik terhadap pihak lain yang menjadi objek sakit hatinya. Coba lihat saja nanti, kalau nanti dia beneran serukan jihad, paling dia bakal duduk santai di rumah, dan yang bergerak adalah kelompok bodoh yang mau-maunya jadi kerbau dicocok hidung. Lagi-lagi, mirip dengan Rizik yang cuma bisa teriak jihad, teriak revolusi, tapi begitu terjadi masalah malah ngumpet duluan, dan berdiri paling belakang biar pendukungnya yang jadi korban duluan. Jangan cuma teriak minta ini dan itu, dan kalau tidak digubris malah ngambek dan ancam sana-sini mirip orang stres. Rakyat Indonesia hanya minta satu hal dari Amin Rais, yaitu jalan kaki dari Jakarta ke Jogja. Tolong kabulkan permintaan kami sehingga kami tidak mati penasaran. Kami sudah sangat kebelet dengan itu. Tolong jangan buat kami kecewa berat. Kalau tidak bisa lakukan itu, maka jangan teriak-teriak menuntut macam-macam apalagi main ancam. Lakukan dulu apa yang diinginkan publik, baru boleh menuntut hak. Memang situ siapa? Bukan siapa-siapa. Dulu mungkin dianggap bapak reformasi, sekarang tak lebih dari orang yang sudah kalah berkali-kali di dunia politik. Padahal saat dia ditendang dari PAN, harusnya tahu diri dan introspeksi diri. Di situ adalah tanda kalau dia sudah menjadi seorang pecundang yang tak akan bisa bangkit lagi. Ini kekalahan yang sangat menyakitkan. Daya rusaknya sudah dalam tahap beyond repair. Kalau sudah kalah telak seperti ini, tak perlu sok jago merasa bisa merebut kemenangan kembali. Jangan memaksakan diri untuk kembali jatuh. Bagaimana